Well, hola people, konnichiwa bagaimana bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Dan di depan kita ini kosongan ya, udah kayak dompet di akhir bulan. Oke, sebenarnya kita ada nge-review sesuai judul yang pastinya kita ini dia. Keren banget kan. Ini tablet atau laptop? Sebenarnya ini sebutannya bisa tablet bisa laptop sih ya. Keren banget gak sih? Set. Oh, harus kayak gini nih. Nah, ini kan di bagian belakangnya kan anjas banget nih, harusnya nyala RGB kalau dicolok. Ini. Set, ini buat standnya. Dan kalau dibuka jadinya laptop. Gokil. Aduh. Kenapa muncul skrip? Oke, cukup. Ya jadinya kayak gini lah men. Ini disebut laptop iya karena ada keyboardnya, disebut tablet iya karena keyboardnya bisa dilepas dan bisa jadi tablet. Anjas gitu kan ya. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah barang dari Asus ROG ya kan. Barang kedatangan sebuah laptop, keyboard. Tablet ya kan. Dan ini adalah ROG Flow Z13 yang 2023 gitu loh. Jadi memang kita udah pernah review yang tahun 2022, tahun lalu gitu kan. Bedanya apa? Bedanya kalau dari spesifikasi yang tahun lalu tuh kita review yang Core i7, varian Core i7. Tapi tahun ini kita review yang monsternya banget gitu loh. Yaitu prosesor monsternya di mobile, itu Core i9-nya gitu loh. Dengan GPU terbarunya dari Nvidia GeForce, yaitu Nvidia GeForce RTX 4050 Mobile. Wah, gokil gak sih? Tidak perlu lama-lama, mari kita review barang yang unik satu ini. Karena disebut laptop iya karena punya keyboard, dan disebut tablet iya karena dia tuh layar sentuh touchscreen gitu kan. Ini tablet monster bisa dibilang. Tablet kamu tidak Core i9. Ini dong Core i9. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita review ROG Flow Z13 2023. Let's go. Pertama, soal desainnya dulu bre. Ukurannya sih nggak jauh beda sama notebook ya. Panjangnya sekitar 30 cm, lebarnya 20 cm, terus ketebalan tanpa keyboardnya sekitar 1,2 cm. Tapi kalau ditambah keyboard jadinya 1,5 cm bre. Nah, kalau soal bobot, tentu ini bukan tablet yang ramah buat digenggam karena lumayan berat. Tanpa keyboard aja bobotnya sekitar 1,18 kg. Sedangkan kalau kalian pakai keyboard bisa nambah lagi sekitar 1,5 kg. Lanjut soal desainnya, sebenarnya Kudetek udah pernah review yang edisi 2022 bre. Secara desain nggak jauh beda kok, identik ROG-nya berasa banget di seluruh bodinya. Mulai dari punggung tetap ada dua grill besar yang salah satunya ngebentuk angka 06 sebagai simbol tahun lahirnya ROG, yaitu di 2006. Terus antara kickstand-nya tetap ada sebuah window yang menampilkan tipis-tipis board dengan aksen RGB tentunya. Nah, ada sedikit beda nih sama seri yang 2022. Detail kecil aja sih, yaitu di pojok kiri bawah kickstand-nya. Kalau yang dulu kan tampil kontras banget dengan warna merah. Kalau yang sekarang finishingnya hitam jadi lebih senada sama keseluruhan desainnya ini. Kickstand-nya ini bisa di-adjust sampai 170 derajat. Geser ke sisi atas ada dua lubang pembuangan panas yang di tengahnya ada emboss Republic of Gamers. Terus geser lagi ke sisi kanan, mulai dari atas ada power button sekaligus fingerprint scanner. Di bawahnya ada volume button, ada port USB 3.2 Gen 1, ada port jack combo audio, dan terakhir ada lubang speaker. Kalau di sisi kiri nggak terlalu rame sih, cuma ada satu buah Thunderbolt 4 yang sekaligus sebagai power delivery dan juga alternatif display port. Satu port lagi adalah port buat connect ke ROG XG Mobile, yaitu GPU eksternal garapan ROG yang bisa kalian beli secara terpisah. BTW, di port XG Mobile ini ada port USB Type-C juga loh. Lumayan bisa buat tambah-tambah colokan kalau misal lagi nggak pakai XG Mobile-nya. Oh ya bre, di bawah port XG Mobile ada lubang speaker juga ya, biar stereo kanan kiri gitu. Lanjut lagi ke sisi bawah. Di sini sih cuma ada konektor buat keyboard aja bre. BTW, soal keyboardnya ini tetap detachable bre, jadi bisa lepas pasang. Sayangnya masih belum wireless juga, masih sama kayak versi 2022 lah. Bahan covernya Swede yang kasih kesan mewah. Kalau bahan uris resnya kulit sintetis yang tentu aja nggak ada anget sama sekali karena nggak ada mesin di balik keyboardnya ini. Nggak ketinggalan fitur RGB di keyboard ini, bisa kalian pilih-pilih modenya pakai software Armoury Crate-nya. Buat feel typingnya nggak jauh beda kok sama keyboard laptop lain. Kalau feel touchpad-nya cukup responsif sih, cuma berasa agak sempit aja area touchpad-nya ini. Beralih ke bagian display-nya, layarnya ini disebut ROG Nebula Display, berukuran 13,4 inci dengan resolusi Quad HD 2560 x 1600
900p. Ini agak ngelebar ya, karena rasionya 16:10. Panel yang dipakai adalah panel IPS dan tentunya touchscreen, bre. Soal proteksi nggak usah khawatir, selagi masih kepasang barengan cover keyboard bakal aman sih. Selain itu, screennya ini udah dilapis Gorilla Glass DXC yang juga punya lapisan anti glare biar tahan silau. Buat urusan gaming, refresh rate layarnya up to 165Hz dan udah support Nvidia G-Sync. Kalau buat urusan produktivitas, ROG udah ngasih stylus bawaan dan layarnya ini udah Pantone validated. Buat tahu gimana kualitas panelnya, saya tes pakai alat Spider X Elite. Coverage gamutnya perfect di 100% sRGB dan 98% P3. Gokil. Terus peak brightness-nya terang banget, hampir 500 nits. Buat nonton konten HDR enak banget nih. Terus kalau mau pakai di outdoor juga masih kelihatan jelas pastinya. Sedangkan minimum brightness-nya juga rendah banget, bre. Cuma 25 nits, yang artinya nyaman banget dilihat di kondisi ruangan yang gelap. Soal kontras juga bisa dibilang ini masuk standar panel IPS yang bagus, hampir nyentuh 1000:1. Tapi buat white point-nya agak ngebiru nih, bre. Soal keseragaman warnanya cukup rapi nih, utamanya di area tengah panel. Begitupun buat keseragaman putihnya. Area tengah panel jadi yang paling putih dan area bawah cenderung lebih gelap. Dan buat akurasi warna, panel ini bener-bener jos banget, bre. Rata-ratanya di bawah 1 delta E. Yang miss tentu aja warna biru 1F-nya yang bikin white point-nya tadi membiru. Nah, sekarang saatnya ngebahas jeroan atau spesifikasi lengkap dari super tablet ini. Prosesornya udah saya mention di awal tadi ya, pakai Intel Core i9 13900H yang punya perpaduan 6 performance core dan 8 efficiency core dan juga 20 thread. Max boost clock-nya up to 5,4 GHz dengan maksimal TDP up to 115 watt. Prosesor ini punya iGPU berupa Intel Iris Xe dengan 96 execution unit. Ini bisa jadi alternatif GPU kalau lagi sekedar buat entertainment biar makin hemat baterai gitu. Buat discrete GPU-nya atau GPU tambahannya yaitu Nvidia GeForce RTX 4050 laptop punya VRAM sebesar 6GB GDDR6. Boost clock-nya up to 2105 MHz dengan TGP up to 65 watt. Karena udah RTX 40 series yang pakai arsitektur adalah flash 4 nanometer, tentunya udah support DLSS 3 alias frame generator yang bisa kasih FPS ekstra tanpa menurunkan kualitas grafisnya. Ray tracing-nya juga udah generasi ketiga yang bisa kasih tampilan jauh lebih realistis. Buat urusan produktivitas juga udah tersedia encoder FU1 yang lebih efisien ketimbang encoder lainnya. GPU di tablet ini punya fitur MUX switch yang mana kita dikasih kebebasan buat pakai iGPU ataupun discrete GPU, tergantung kebutuhan kita, Pak. Gokil. Lanjut untuk memori atau RAM-nya, di sini udah pakai RAM LPDDR5 berkapasitas 16GB dual channel dengan frekuensi 5200 MHz. Terus storage atau penyimpanannya udah tentu pakai M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4 berkapasitas 1TB tapi pakai yang form factor 2230 alias yang mini. Soal kecepatan atau speednya sih ini belum termasuk NVMe PCIe Gen 4 yang rata kanan, bre. Karena speed rate-nya masih di angka kisaran 4600 MB/s. Sedangkan buat speed rate-nya stabil banget di kisaran 3600 MB/s. Dengan komponen levelan PC desktop high-end, pasti kalian berpikir bakal panas nih tablet. Sebenarnya kalau penggunaan standar sih, misalkan browsing ataupun sekedar nonton sambil dipegang nggak terlalu panas, bre. Cuma kalau buat loot yang agak berat, baru udah berasa anget. Apalagi di sisi atas yang emang tempatnya exhaust. Tablet ini sendiri udah dibekali ROG Intelligent Cooling yang komposisinya terdiri dari liquid metal by thermal grizzly di bagian chipnya, dan coolingnya udah pakai desain vapor chamber biar luas area pendinginannya lebih menyeluruh meliputi CPU, GPU, dan VRM. Lanjut ke baterainya nih. ROG Flow Z13 dibekali baterai berkapasitas 56 Wh. Pas kita coba tes daya tahan baterainya buat nonton video YouTube 1080p dengan 50% brightness level dan 30% volume level, serta mengaktifkan baterai mode best power efficiency, hasilnya dari 99% sampai 2%, baterainya bertahan hampir 6 jam kurang, bre. Ternyata cukup awet ya. Sedangkan buat pengisian daya pakai adapter dengan rating 130 watt, dari 3% ke 100% butuh waktu kurang dari 2 jam aja. Lumayan cepet juga nih. Dan yang namanya tablet jangan ngarep ada port LAN-nya, bre. Jadi soal koneksinya cuma ngandelin WiFi. Untungnya di sini udah support WiFi 6E, terus Bluetooth-nya udah pasti pakai versi yang paling baru yaitu Bluetooth 5.2 yang lebih minim latency dan juga hemat daya. Selain fitur koneksi yang rata kanan, ROG Flow Z13 juga dibekali kamera sebagaimana tablet pada umumnya. Buat kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel dan udah bisa ngerekam di resolusi 1080p video. Ini sebuah peningkatan dari generasi sebelumnya yang cuma mentok di 720p aja, bre. Terus kamera belakangnya makin proper karena resolusi lensanya meningkat sampai 13 megapiksel dan kemampuan ngerekam videonya up to 4K 30 fps, bre. Gokil nih. Oke, bre, itu dia ulasan tentang ROG Flow Z13 2023. Dan kali ini kita bahas mengenai performanya. Kalian kan bingung gitu kan. Ini apa, Bang? Ini tablet kah atau laptop kah atau ini apa, Bang? Smartphone kah gitu kan? Ini
tablet berbasis Microsoft Windows 11 gitu kan. Tapi kalau kalian nyebut ini laptop juga bisa gitu kan, karena ini bisa dibilang tuh in one gitu kan. Jadi bisa dipakai jadi laptop bisa, jadi tablet juga bisa. Jadi langsung aja kita bahas mengenai ROG Flow Z13 2023 ini pastinya. Kan ya pertama mungkin dari prosesornya dulu gitu ya. Intel Core i9 13900H, sebuah prosesor monsternya mobile dengan TDP up to 115 watt. Kita ada tes pakai software Cinebench R20 dengan 3 preset mode bawaan dari Asus ROG-nya langsung. Mulai dari mode silent, mode performance, dan mode turbo yang bisa kita pilih dengan mudah pakai software Armoury Crate-nya punyanya Asus gitu. Pertama kita lihat dulu untuk single core-nya. Bisa dilihat kalau performance mode paling oke buat dipakai bre. Kipasnya nggak terlalu berisik, tapi performanya nggak begitu jauh sama turbo mode. Nah kalau buat skor multicore-nya juga nggak begitu jauh berbeda. Performance mode masih jadi preset rekomendasi dari saya. Selanjutnya untuk benchmark sintetis dari GPU-nya. Memang di sini Intel Core i9 13900H punya eGPU bawaan yaitu Intel Iris Xe gitu ya. Tapi memang di sini kita fokus untuk ngebahas performance GPU dari Nvidia yaitu Nvidia GeForce RTX 4050 laptopnya dengan VRAM 6GB-nya itu, Be. Jadi kita tes menggunakan software 3D Mark pastinya. Tapi untuk pengetesan GPU-nya kita tes dua mode aja yaitu performance mode dan turbo modenya, bre. GPU mode jangan lupa pilih yang ultimate biar gak ada limitasi powernya gitu loh. Kalian bisa cek di tabel berikut ya. Kelihatan jelas banget turbo mode di pengetesan GPU bisa kasih peningkatan yang signifikan. Bahkan di pengetesan Port Royal selisih performanya bisa sampai 15% loh. Terus di Time Spy Extreme selisihnya 13%, serta di First Strike Ultra selisihnya kurang lebih 10%. Jadi memang untuk turbo modenya ini bener-bener menghasilkan peningkatan performa yang cukup signifikan gitu loh. Dan selanjutnya kita akan tes untuk urusan produktivitas, lain gak lain kita tes untuk rendering dan juga preview video menggunakan software Premiere Pro. Kita tes dua skenario. Pertama kita bakal preview 4K dan juga Full HD gitu, dan juga kita bakal ngerender 4K dan Full HD juga video 1 menit pastinya durasinya. Untuk preview, pastinya untuk preview Full HD enteng banget, gak usah tanya ini berat atau nggak, enteng banget ya elah Full HD doang. Nah 4K juga enteng, lancar jaya, tapi ada sedikit nge-lag, cuma ya ini bisa dibilang lancar banget sih buat preview 4K. Sedangkan untuk render video, kita ngerender video Full HD 1 menit itu cuma butuh waktu 10 detik doang, Pak. Sedangkan buat ngerender 4K durasinya 1 menit itu cuma butuh waktu 31 detik doang, Pak. Jadi emang kenceng abis gitu loh buat ngerender produktivitas lah gitu. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu mengenai performance gamingnya. Jadi untuk ROG Flow Z13 2023 ini saya ada tes 9 game dan kebanyakan sih game AAA gitu loh. Jadi mungkin ada satu game yang ringan kayak Valorant gitu buat ngetes kira-kira dapat berapa FPS sih, apa bisa sampai ribuan gitu FPS. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita playkan Anymore. Let's go. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't
Oke, dimulai dari game paling berat yang kita punya ada Cyberpunk 2077 pakai preset Ultra. Fitur DLSS 3 yang eksklusif ada di RTX 40 series ini ngebantu banget buat ngeboosting FPS-nya, bro. Bisa kalian lihat di table ini kalau peningkatan FPS-nya bisa nyentuh hampir 20-an FPS. Ini tuh cuan parah gitu loh, karena ya DLSS 3. Game selanjutnya ada Far Cry 6 yang kita tes di dua resolusi berbeda dengan preset rata kanan tentunya. Kalau mau playable, kalian bisa mainin di resolusi Full HD ya, karena kalau dimainin di resolusi 2K masih belum nyentuh 60 FPS nih. Game ketiga ada Shadow of the Tomb Raider dengan preset rata kanan lagi. Mirip-mirip sama game Far Cry 6, mendingan main di resolusi Full HD aja biar dapat 80-an FPS lebih kalau ray tracing-nya dinonaktifkan. Sedangkan di game GTA 5 nggak jauh beda sama dua game sebelumnya, bre. Di sini kita tetap pakai preset rata kanan, bener-bener rata kanan ya. Masih lebih nyaman main di resolusi Full HD pastinya. Nah, kalau di game Horizon Zero Dawn masih oke nih kalau kalian mainkan di resolusi 2K dengan mengaktifkan DLSS tentunya. Begitupun di game Battlefield 5 masih enjoy aman walau main di resolusi 2K, tapi wajib pakai DLSS ya. Sedangkan game racing macam Forza Horizon 4 preset rata kanan Ultra Extreme enak juga nih main di resolusi 2K. Selanjutnya buat game kompetitif di sini ada Apex Legends dengan preset Ultra masih lancar jaya dimainin di resolusi 2K. Dan kalau game Valorant udah pasti FPS-nya tumbah-tumbah, Pak. Sampai 300-an FPS di resolusi 2K pastinya. Dan yang terakhir ini, the one and only, kita bakal bahas mengenai si monster kecil ini dari penggunaan daya dan juga suhunya yang menggunakan Core i9 13900H dan juga GeForce RTX 4050 laptop 6GB. Jadi memang untuk suhunya ini perlu dipertimbangkan. Tapi setelah kita tes ternyata tidak begitu buruk gitu ya. Ternyata tidak begitu buruk. Pertama untuk suhu idle-nya, untuk suhu idle dari Core i9 13900H itu 40 derajat Celcius ya. Itu di mode performance. Dan juga setelah kita tes untuk suhu maksimumnya, kita tes menggunakan software Cinebench R20 ya untuk menyiksa prosesornya. Itu menyentuh angka 97 derajat Celcius. Dan itu jalan di clock speed 4 GHz sampai 4,1 GHz dengan TDP jalan sekitar 95 Watt. Ini udah tinggi loh, karena memang Core i9 13900H ini kan up to 115 Watt. Perlu diingat, up to 115 Watt. Jadi memang dia tuh fluktuatif gitu loh, naik turun gitu kan. Kenapa cuma 95 Watt? Karena mungkin dari suhunya gitu loh. Sedangkan pas kita tes buat gaming pun, suhunya itu nggak sampai 90 derajat Celcius. Bahkan cuma 82 itu maksimumnya. Dan rata-rata suhu pas buat main game ya, setelah kita tes itu paling 77, 78 ke 82 Watt itu kayak cuma naik satu kali, nanti turun lagi gitu. Jadi emang nggak sampai setinggi itu suhunya. Karena memang Cinebench R20 itu kan bener-bener nge-push performance prosesornya sampai ke 100% gitu loh. Jadi ya nggak sampai setinggi itu sih suhunya aslinya mah. Sedangkan untuk suhu dari GeForce RTX 4050 laptop ini dalam kondisi idle ya mirip-mirip ya kan sama kayak prosesor. Tapi pas kondisi maksimum kita tes pakai Furmark nih kan, software bener-bener panas banget, itu cuma di angka 76 derajat Celcius. Bahkan pas di game juga pun suhunya ya sekitar 74 sampai 75 derajat Celcius untuk suhu dari GeForce RTX 4050 laptop ini, men. Oke, jadi kira-kira itu dia untuk performance dari si monster kecil ini, yaitu ROG Flow Z13 2023 ini dengan prosesornya Core i9 13900K dan juga GPU-nya GeForce RTX 4050 laptop itu. Gimana menurut kalian? Dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya
harganya. Mungkin untuk harganya pas saya cek itu cuma ada satu ya. Saya lihatnya sih cuma ada di satu ya, satu SKU maksudnya, yaitu 34 juta gitu loh. Dan kita bakal dapet shake pack ya, yang tampilannya itu lebih simpel ketimbang backpacknya mereka. Set pack ini dibuat dari bahan polyester fabric yang kuat dan berkualitas bre, mudah dan cepat untuk dibuka tutup dengan one pull to secure. Kapasitasnya juga super besar untuk perlengkapan gaming kalian. Dan ada logo ROG buat memancarkan aura gaming kalian. Gokil nggak tuh? Jadi gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian mengenai si monster kecil ini, yaitu ROG Z13 2023. Dan ya, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kalau kalian belum subscribe channel ini. Salam selaku terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah. Bisa nggak sih ini nggak usah dibalikin gitu? Udahlah. Cuma pengagum aja, tidak bisa memiliki.